Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang logaritma atau yang nanti kita singkat dengan tulisan log ya. Jadi itu ada artinya logaritma. Oke, kita mulai dengan bentuk umum dari logaritma itu sendiri. Oke, bentuk umum dari logaritma biasa kita akan tulis dengan A log B sama dengan C. Oke, A log B sama dengan C. Ini adalah bentuk umum dari logaritma. Dan logaritma itu berkaitan erat dengan yang namanya pangkat atau eksponen. Kalau kita punya bentuk umum A log B sama dengan C, maka kalau kita nyatakan dalam bentuk pangkat itu sama saja dengan A pangkat C sama dengan B, ya kan? Jadi kalau A log B sama dengan C, maka bentuk pangkatnya adalah A pangkat C sama dengan B. Di mana A ini disebut sebagai bilangan pokok. Ya kan? Dalam logaritma A adalah bilangan pokok, kalau pangkat pun A di sini adalah bilangan pokok. Dan bilangan pokok ini punya syarat yaitu A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. B kita sebut sebagai numerus atau boleh dibilang sebagai bilangan yang dilogaritmakan. Dilogaritmakan ya. B-nya ini juga punya syarat, yaitu si B ini harus lebih besar dari 0. Sedangkan C kita sebut sebagai hasil logaritma. Ya, seperti ini bentuk umum dari logaritma. Nah, saya akan kasih contoh soal logaritma lagi. Oke, contohnya seperti ini, maksud dari bentuk umum tadi. 2 log 64 itu sama saja dengan, nah, si 64 kan kita bisa nyatakan dalam bentuk pangkat, yaitu 2 log, maka bilangan pokoknya juga 2. 2 pangkat berapa? 64, 2 pangkat 6. Maka 2 log 64 sama dengan 6. Artinya, ini kalau saya nyatakan dalam bentuk pangkat, guys, itu kan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke, contoh satu lagi. Misalkan saya punya 5 log 125. Maka ini bisa tulis 5 log 5 pangkat 3. Berarti sama dengan 3. Atau kalau saya tulis dalam bentuk pangkat adalah 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu ini adalah A, oke, ini adalah A-nya, sedangkan 64 dan 125 ini adalah B, ya kan, ini B, sedangkan 6 dan 3 ini adalah C. Berarti ini kan kalau kita tulis dalam bentuk pangkat ya tadi, A pangkat C sama dengan B. Ya, itu bentuk umum dari logaritma. Oke guys, kita mulai dengan sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama adalah A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Sifat yang pertama. A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Jadi kita kalikan dulu X dengan Y-nya. Sifat yang kedua, A log X dikurang A log Y sama dengan A log X dibagi Y. Dan ingat bahwa A-nya atau bilangan pokoknya harus sama. Ini syaratnya. Bilangan pokok harus sama. Oke, sebagai contoh, untuk dua sifat ini, saya punya soal seperti ini. 2 log 6 ditambah 2 log
12 dikurang 2 log 9. Nah, tadi logaritma itu kan berkaitan dengan pangkat. Ya guys, kalau 6 kita nyatakan dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokok 2, apakah bisa? Kan susah kan? 12 juga, 9 juga. Maka, ketika kita punya soal seperti ini, kita bisa gunakan sifat dari logaritma tadi. Tambah, berarti kan bisa kita kali. Berarti 2 log 6 dikali 12 dikurang 2 log 9. 6 kali 12 berarti 72 ya. 2 log 72 dikurang 2 log 9. Nah, pengurangan berarti bagi 2 log 72 dibagi 9. Kita tahu 72 dibagi 9 adalah 8, berarti 2 log 8. Sementara 8 kalau kita nyatakan dalam bentuk 2 pangkat sama saja dengan 2 log 2 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 3. Oke guys, ini adalah dua sifat yang pertama dari logaritma. Sifat yang ketiga dari logaritma adalah sebagai berikut. A pangkat n log B pangkat m sama dengan m per n dikali A log B. Nah, kita lihat di sebelah sini, pangkat dari B-nya tadi kan M, maka di sini berubah menjadi pembilang. Sedangkan pangkat dari A-nya, pangkat dari bilangan pokoknya, N-nya, di sini menjadi penyebut. Maka A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B. Oke, itu sifat yang ketiga. Sebagai contoh, saya punya soal seperti ini. 8 log 32 sama dengan titik-titik ya. 8 bisa saya tulis menjadi bentuk 2 pangkat 3. Karena 8 dengan 32 itu sama-sama mempunyai persamaan, yaitu bilangan pokoknya 2. Maka 2 pangkat 3 log 32 itu kan 2 pangkat 5. Dengan sifat yang tadi, maka ini akan menjadi 5 per 3 dikali 2 log 2. Dan kita tahu 2 log 2 itu sama dengan 1. Maka ini hasilnya adalah 5 per 3. Dikali 1 kan berarti ya 5 per 3. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya punya soal. Contoh yang pertama, sekali contoh yang kedua adalah 2 log akar 3 sama dengan A. Maka 4 log 27 sama dengan titik-titik. Nah, dengan menggunakan sifat yang tadi, kita bisa menyelesaikan soal ini. Tapi di sini kita akan ubah dulu beberapa bilangan pokoknya. 2 log akar 3, ini saya bisa tulis menjadi 2 log 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat setengah di sini ya. Karena akar jadi sama dengan A. Dengan sifat yang tadi, maka setengahnya bisa kita tulis jadi seperti ini, setengah dikali, karena 2-nya nggak ada pangkatnya, berarti tetap sama, log 3 sama dengan A. Maka dari bentuk ini saya bisa tulis 2 log 3 sama dengan A dibagi setengah, sama saja dengan A dikali 2. Berarti sini ada jadi 2A. Nah, dengan menggunakan sifat ini dan sifat yang ada tadi di nomor sifat yang ketiga, maka kita bisa selesaikan 4 log 27 ini. 4 log 27. 4 bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 pangkat 2, oke, log 27. Itu kan 3 pangkat 3. Dengan sifat yang di nomor 3, ini bisa kita tulis menjadi 3 dari ini per 2 dari yang ini, pangkat ini, dikali 2 log 3. Sementara 2 log 3, di sini kita punya nih, 2 log 3 sama dengan 2A. Maka ini sama saja dengan 3 per 2 dikali 2
A. Ini bisa kita sederhanakan, coret, jadi menjadi 3 kali A atau 3A, dengan menggunakan sifat yang ketiga. Kita lanjutkan dengan sifat selanjutnya, sifat yang keempat dari logaritma. Sifatnya adalah A log B dikali B log C dikali C log D, maka akan menghasilkan A log D. Nah, perhatikan yang kalian harus lihat dengan teliti di sini adalah A log B dikalikan di sini juga B. Log C. Di sini juga C. C log D. Maka bisa dikatakan bahwa syaratnya di sini B dengan B harus sama. Ya. C dengan C di sini harus sama. Boleh juga ini kecoret, maka hasilnya menjadi A log D saja. Nah, sebagai contoh soalnya, saya punya soal seperti ini. A log 1/B kuadrat dikali B log 1/C pangkat 3 dikali, misalnya di sini C kuadrat log A pangkat 3 sama dengan titik-titik. Nah, di dalam logaritma, kalau kita masih mempunyai bentuk pecahan seperti 1/B pangkat 2, kita harus ubah ke dalam bentuk pangkat. Berarti ini saya bisa nyatakan dalam bentuk A log B pangkat negatif 2 karena 1/, dikali B log C pangkat negatif 3 dikali, nah ingat ini bisa kita pakai sifat, ini menjadi 3/2, 3-nya dari sini, 2-nya dari sini ya, dikali C log A. Oke, maka dengan sifat yang sama, ini bisa saya tulis menjadi negatif 2, A log B dikali negatif 3 dikali B log C dikali 3/2 C log A. Nah, bilangan bulatnya bisa saya kumpulkan jadi 1 negatif 2 dikali negatif 3 dikali 3/2 dikali A log B dikali B log C dikali C log A. Maka dari bilangan bulatnya ini saya bisa dapatkan, ini bisa kita sederhanakan, ya kan? Jadi negatif kali negatif, jadi positif 3 kali 3, berarti kan ini 9. 9 dikali, ini B, ini juga B, ini C, ini juga C, berarti tinggal A log A. Padahal kita tahu A log A sama dengan 1, berarti ini hasilnya adalah 9. Oke, gampang ya, ini sifat yang keempat. Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Matur suwun. Cacian. Dan thank you.